Halo chess lover, dimanapun Anda berada, senang bertemu Anda kembali. Pada kesempatan ini kita tetap membahas topik yang sama seputar catur, dan pembahasan kita masih seputaran kejuaraan catur dunia yang berlangsung di Rusia, dan kita akan menyaksikan pertandingan dua Grandmaster tingkat dunia, yaitu juara bertahan Magnus Carlsen ditantang oleh Grandmaster Andrei Esipenko dari Rusia. Ya, dalam pertandingan ini sudah round ataupun putaran ke-5, game yang ke-7. Jadi di sini menuju ataupun menentukan untuk lolos ke babak selanjutnya, ya. Jadi kita akan menyaksikan, kita akan melihat bagaimana pertandingan kedua Grandmaster ini akan berlangsung. Dalam kesempatan ini, Grandmaster Andrei Esipenko akan memegang buah putih dan Magnus Carlsen akan memegang buah hitam. Baik, mari kita saksikan pertandingan kedua Grandmaster ini berlangsung. Ya, dimulai dengan putih E4. Ya. Ini disebut King's Pawn Opening dan direspon oleh hitam E5. Selanjutnya putih kuda F3, hitam kuda C6, putih gajah C4, hitam gajah C5. Selanjutnya putih bidak C3, direspon kuda F6, putih D3, hitam D6, putih melakukan rokade. Selanjutnya hitam H6, putih benteng E1, hitam melakukan rokade. Selanjutnya putih H3, hitam A6, dan putih bidak A4, dan hitam gajah A7. Ya, selanjutnya putih kuda D2, hitam benteng E8, putih B4, hitam gajah E6. Di sini hitam mengajak pertarungan gajah dan gajah. Putih merespon tawaran hitam memakan gajah E6. Selanjutnya hitam memakan gajah putih E6, menteri putih C2, menteri hitam D7, kuda putih F1, pion hitam D5. Di sini hitam mengajak lagi pertarungan pion dan pion bertujuan untuk menguasai ataupun mempertaruhkan pertahanan zona tengah, ya. Jadi untuk bisa mengontrol permainan. Direspon oleh putih dengan gajah E3. Pertarungan gajah dan gajah terjadi di sini. Gajah hitam merespon memakan gajah putih, yaitu E3, dan kuda memakan gajah hitam. Kuda hitam ke E7, benteng putih ke B1, benteng hitam ke D8. Selanjutnya bidak putih A5 melaju terus ke depan, kuda hitam ke G6, dan putih ke C4, hitam C6, benteng putih ke D1, kuda hitam F4, kuda putih F5, pion hitam mengancam kuda putih G6, putih makan pion di H6 skak,
Gajah hitam naik ke G7, kuda putih menghindar ke G4. Pertarungan kuda dan kuda terjadi di sini. Kuda hitam memakan kuda putih yang ada di G4, dan pion putih memakan kuda hitam yang ada di G4. Benteng putih E8, benteng hitam E8. Kuda putih ke H2, benteng putih ke H8, dan pion putih F3. Hitam memakan pion putih yang ada di E4. Ya, putih merespon dengan memakan pion hitam yang ada di E4, sekaligus mengancam menteri hitam. Menteri bergerak ke E7, dan di sini terjadi pertarungan benteng. Putih memakan benteng hitam yang ada di D8. Selanjutnya menteri memakan benteng putih di D8, dan pion putih mengancam kuda G3. Menteri hitam skak D4. Raja putih bergeser ke H1. Kuda hitam bergerak ke D3, berusaha untuk masuk ke pertahanan hitam. Selanjutnya putih menggeser menteri ke E2, dan menteri hitam memakan pion C4. Kastel putih bergerak ke D1. Selanjutnya kastel hitam bergerak ke D8 untuk membackup kuda hitam yang ada di D3. Benteng putih bergerak ke E1. Kembali lagi menteri memakan pion putih yang ada di B4, dan putih menjalankan pion F4, dan pion hitam memakan pion putih yang ada di F4. Selanjutnya pion putih memakan pion hitam yang ada di F4. Kembali lagi menteri memakan pion hitam, menteri hitam memakan pion putih yang ada di A5. Pion putih maju ke G5. Gajah hitam bergerak ke C5. Menteri putih bergerak ke B2 skak. Raja hitam turun ke G8. Kuda putih bergerak ke G4. Kuda hitam memakan pion putih yang ada di E4. Kuda putih bergerak ke H6 skak. Raja hitam bergerak ke H7. Menteri hitam bergerak ke H2 untuk melakukan penusukan ke pertahanan hitam, dan direspon oleh hitam dengan benteng ke D2 mengancam menteri, dan menteri putih bergerak ke H4. Raja hitam bergeser ke G7, dan hitam meresponnya dengan menjalankan bidak ke F5, dan direspon oleh hitam dengan menjalankan menteri ke D5, dan putih menjalankan bidak F6 sekalian sekak, dan di sini dimakan oleh kuda hitam. Pion putih dimakan oleh kuda hitam yang ada di F6 sekaligus skak untuk raja putih. Dan pada langkah ke-43 ini putih menyerah karena
sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan keselamatan rajanya. Dan seandainya skenarionya pertandingan ini dilanjutkan, memang sudah tidak ada obatnya, Raja Putih pasti mati. Kalaupun dilanjutkan, Anda bisa lihat sepertinya sia-sia ya. Nah, skak. Nah, sekarang dalam posisi skak, maka seandainya ditutup oleh Menteri Putih ya, tutup, skak, ditutup lagi, skak, maka pertandingan selesai dan pertandingan berakhir dengan keunggulan Magnus Carlsen. Maka dengan demikian Magnus Carlsen berhak maju ke perempat final, ke babak selanjutnya, menang dengan skor 5-3 atas Andriy Esipenko. Baik, jadi saya rasa cukup sekian chess lover. Bila masih banyak kesalahan ataupun ketidakakuratan dalam menyampaikan informasi ini ataupun pertandingan ini, mohon dimaklumi dan tolong dukung kami untuk bisa mengembangkan channel ini, dan kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk informasi yang bisa kita konsumsi bersama. Saya rasa demikian. Kita berjumpa di kesempatan selanjutnya. Baik, salam sehat, sampai jumpa kembali.